Halo guys, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan di tugas sebelumnya mengenai Islamofobia yang terjadi di India. Perkenalkan, nama saya Rifki Andika. Saya Graciela Salvadora. Saya Jonathan Junior. So, untuk kalian semua yang kepo tentang topik kita, jangan lupa ditonton sampai habis. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Latar belakang terjadinya sentimen Islamofobia di India terdapat beberapa faktor. Faktor yang utama adalah sejarah, politik, dan juga sosial. India mempunyai sejarah panjang sebagai negara dengan keberagaman agama yang kaya, termasuk mayoritas penduduk Hindu dan minoritas Muslim yang signifikan. Namun beberapa peristiwa dan isu telah menyebabkan meningkatnya ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim di negara ini. Salah satu faktor penting adalah pembagian India pada tahun 1947 yang menghasilkan pembentukan negara Pakistan sebagai rumah bagi mayoritas Muslim. Proses ini menciptakan ketegangan dan konflik sektarian antara komunitas Hindu dan Muslim di India yang diikuti oleh serangkaian kekerasan komunal. Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, faktor politik dan ekonomi telah memainkan peran dalam meningkatnya sentimen Islamofobia. Beberapa partai politik di India, terutama yang menganut ideologi nasionalis Hindu, telah menggunakan isu agama sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik. Penggunaan retorika anti-Muslim dan pandangan yang menggeneralisasi umat Islam telah mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Muslim. Pandangan konstruktivisme ini sesuai dengan fenomena Islamofobia yang merupakan hasil konstruksi sejak lama bahwa Islam itu kejam, tidak manusiawi, dan sebagainya. Dikarenakan oleh proses konstruksi tersebut, maka terjadilah fenomena Islamofobia seperti sekarang ini. Isu Islamofobia menjadi masalah yang mengkhawatirkan karena Islamofobia menyebabkan umat Muslim mengalami diskriminasi dan orang-orang yang membenci Islam justru menghukum orang untuk tidak bersalah. Dan untuk menghapus atau setidaknya mengurangi Islamofobia, maka diperlukan kesadaran dari masyarakat dunia supaya tidak mudah terpengaruh oleh sekelompok orang atau media massa yang justru semakin mendorong munculnya Islamofobia. Jadilah manusia-manusia kritis yang mencari tahu terlebih dahulu sebelum mempercayai sesuatu. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi Islamofobia? Ketakutan dan kebencian terhadap identitas tertentu seperti Islamofobia harus dihilangkan karena memberikan dampak sosial yang besar. Jika hal itu dibiarkan, demokrasi yang notabene menghormati perbedaan akan terancam. Untuk mengatasi Islamofobia dan fenomena serupa, masyarakat diharapkan lebih aktif berinteraksi dengan kelompok berbeda dan juga inisiatif agar masyarakat mau berdialog dengan kelompok yang berbeda identitas. Lalu harus didorong pemerintah dan ruang-ruang kebencian harus dipersempit. Selanjutnya yaitu tindakan paraktor. Islamofobia sudah ada sejak lama, terutama di negara-negara yang mayoritasnya penduduknya bukan beragama Muslim. Dalam perkembangan zaman modern sendiri, Islamofobia muncul sebagai dampak dari hadirnya globalisasi yang sudah ada beberapa dekade lalu. Akademisi dan pakar Islamofobia terkenal Khalid Baydon dengan tegas menyebut India sebagai pusat global Islamofobia. Ini bukan hanya karena frekuensi serangan Muslim yang umum terjadi saat ini, seperti melontarkan kata-kata kasar atau bahkan tingkat kekerasan terhadap Muslim. Karena itu, tingkat keparahan Islamofobia India ini ada dua. Yang pertama, dukungan institusional yang kejam untuk Islamofobia di kantor politik tertinggi negara. Selanjutnya, contoh dari kasus Islamofobia ini yaitu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kini seolah semua itu belum cukup. Dua petinggi partai Bharatiya Janata dan Nupur Sharma dan Naveen Jindal membuat pernyataan tak memaafkan, yaitu mengolok-olok tentang Nabi Muhammad. Masyarakat Muslim tidak hanya di India, bahkan Muslim di dunia sangat geram. Bahkan orang-orang Turki Arab telah memimpin perlawanan dan secara terbuka mengutuk fasis Hindutva yang mendapat untung dari ekonomi teluk dan terus melanggar nilai-nilainya yang paling suci. Selanjutnya ada prospek keberhasilan para aktor. Dua petinggi partai BJP, Nupur Sharma dan Naveen Jindal merupakan aktor yang terlibat dalam aksi Islamofobia di India. Kedua petinggi partai ini melakukan aksi pengkhianatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Aksi ini memiliki banyak kecaman bukan hanya di India saja, namun dunia internasional. Nupur Sharma menyebut bahwa Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia 6 tahun dan berhubungan dengannya pada usia 9 tahun, ujar dalam sebuah video yang kemudian dihapus oleh saluran media televisi. Pernyataan yang dilontarkan Nupur Sharma dalam debat televisi ini
memicu kerusuhan di berbagai bagian India. Aksi yang dilakukan kedua tokoh politik tersebut dapat dibilang gagal dan hanya menimbulkan beberapa kerusuhan serta ancaman dari tokoh internasional lainnya. Nupur Salma sekarang telah ditangkap, sementara Naveen Kumar Jindal telah dikeluarkan dari partai karena berbicara tentang Islam di media sosial. Tidak sampai di situ, akibat aksi anti-Islam ini, para pemimpin dari negara Muslim termasuk Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran, dan Afghanistan menuntut permintaan maaf dari pemerintah India dan mendesak para diplomat untuk menentang pernyataan melawan dan penghinaan terhadap Islam. Jadi pengalaman aku selama kelar di India itu cukup parah sih, tapi yang malah bisa dibilang sangat parah. Karena kayak di sekolah aku waktu di sana aja itu banyak teman-teman muslim yang menutup identitasnya bahwa mereka adalah orang muslim. Bahkan kayak ada yang sebelum di negara asalnya mereka itu menggunakan hijab, mereka harus melepas hijabnya juga selama sekolah. Apakah ada negara lain yang masih memiliki masalah serius dengan Islamofobia? Jawabannya ya, beberapa negara yang telah dilaporkan memiliki masalah serius terhadap Islamofobia, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Myanmar, dan juga India itu sendiri. Apa faktor terjadinya tindakan kekerasan pada abad ke-8, pemicu terjadinya Islamofobia, dan isi kebijakan kolonial, serta apakah ada pemicu lain saat terjadinya Islamofobia? Jawabannya, tindakan kekerasan yang terjadi pada abad ke-8, pemicu terjadinya Islamofobia, dan juga isi kebijakan kolonial, yaitu memiliki hubungan yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan singkat terhadap pertanyaan ini ya. Pertama yaitu tindakan kekerasan pada abad ke-8 yaitu merupakan ekspansi kekhalifahan Islam mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Yang kedua yaitu pemicu Islamofobia melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, persepsi dan stereotip negatif, perang salib, persaingan politik dan ekonomi, serta isu kebijakan kolonial. Selain itu, terorisme juga merupakan faktor pemicu terjadinya Islamofobia. Sejauh mana tingkat keseriusan pemerintah India dalam menanggapi kasus Islamofobia ini? Nah, jadi tingkat kekerasan pemerintah India ini dalam menangani kasus Islamofobia menjadi subjek perdebatan dan opini yang beragam. Pemerintah India di bawah kepemimpinan Narendra Modi dan partainya Bharatiya Janata Party atau BJP telah dikritik oleh banyak pihak karena retorika dan tindakan yang dianggap memperkuat Islamofobia itu sendiri. Beberapa contoh tindakan dan kebijakan yang telah menimbulkan keprihatinan adalah diskriminasi hukum, pembongkaran Masjid Babri, kebijakan terhadap Jammu dan Kashmir, dan juga retorika politik. Jelaskan bentuk strategi Islamofobia di India. Di India terdapat berbagai bentuk dan strategi yang digunakan dalam penyebaran Islamofobia. Berikut merupakan contoh-contoh bentuk dan strateginya. Yang pertama yaitu retorika politik, konspirasi dan disinformasi, kekerasan anti-muslim, kebijakan diskriminatif, pemusnahan situs bersejarah di India, situs muslim sejarah di India, dan juga yang terakhir diskriminasi sosial dan juga ekonomi. Karena sentimen Islamofobia dapat mempengaruhi inklusivitas, Islamofobia dapat menyebabkan pembatasan akses dan partisipasi Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan juga pelayanan publik. Diskriminasi dan prasangka yang muncul akibat Islamofobia dapat menghambat kemampuan individu Muslim untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat dan mengambil bagian dalam kesempatan yang sama. Apakah India melakukan diskriminasi lain selain India? Jawabannya iya, diskriminasi dapat terjadi di India tidak hanya terkait isu Islamofobia, tetapi juga melibatkan kelompok agama, etnis, kasta, gender, dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana Islamofobia mempengaruhi kehidupan sehari-hari Muslim di India? Sentimen Islamofobia dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari Muslim di India. Contohnya itu ada diskriminasi pekerjaan, akses terbatas ke perumahan dan pelayanan publik, dan juga kekerasan dan serangan. Apa maksud dari konflik yang terjadi dan bagaimana cara kita menyikapinya? Konflik yang terjadi dalam konteks Islamofobia di India mengacu pada ketegangan dan konfrontasi antara komunitas
Muslim dan non-Muslim yang muncul akibat sentimen negatif, prasangka, dan diskriminasi terhadap Islam dan Muslim. Konflik tersebut dapat berbentuk kekerasan komunal, pembatasan hak-hak, alienasi sosial, dan ketidakharmonisan secara kelompok-kelompok tersebut. Cara kita menyikapi hal tersebut adalah dengan cara penguatan koalisi, solidaritas dan toleransi, dan perlindungan hukum dan Bagaimana platform digital dapat mempengaruhi Islamofobia di India? Jadi, platform digital dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi Islamofobia di India. Platform digital seperti media sosial dan status berita dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dengan cara menyebarluaskan informasi. Jadi kayak sosial media itu digunakan sebagai alat untuk memerangi Islamofobia. Kayak organisasi, komunitas, individu dapat menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan pesan toleransi dan juga mengedukasi tentang agama dan budaya Islam. Dan hal ini tuh digunakan untuk melawan stereotip negatif yang ada. Lalu, adakah pengaruh dari Pakistan terhadap Islamofobia di India? Jadi beberapa kelompok ekstremis di India dapat menggunakan narasi anti-Pakistan untuk anti-Muslim dan hal ini tuh untuk memperkuat sikap Islamofobia, bahwa tidak semua orang atau kelompok di India memiliki sikap negatif terhadap Islam atau umat Muslim. Jadi banyak dari individu, organisasi, dan komunitas di India yang berupaya untuk mempromosikan toleransi, dialog, dan memerangi Islamofobia. Jadi tidak tepat untuk kita mengeneralisasi bahwa pengaruh Pakistan secara langsung menyebabkan Islamofobia yang terjadi di India. Lalu, apakah Muslim di India mendukung terorisme dan pemisahan? Jawabannya tidak. Tidak semua Muslim di India mendukung terorisme atau pemisahan. Jadi jangan mengeneralisasi yang tidak akurat dan merugikan terhadap seluruh komunitas agama tertentu. Dan yang terakhir, hal apakah yang dapat menyebabkan tingginya ancaman agama Islam di kalangan mayoritas Hindu? Jadi mungkin ada beberapa option yang dapat menjawab pertanyaan ini. Kayak pertama mungkin sejarah konflik, sentimen nasionalis, propaganda, atau juga yang tadi saya sebutkan seperti stereotip, terus kekuatan terhadap perubahan demografis, dan mungkin kekerasan atau serangan yang terkait dengan agama Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah melakukan riset dan kajian kelompok kami telah mengambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam sentimen Islamofobia di India. Islamofobia adalah sebuah ketakutan, prasangka, dan juga diskriminasi terhadap Muslim dan agama Islam. Sentimen ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk stereotip negatif, kekerasan verbal, kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan diskriminasi sistemik. Bagaimana peristiwa termasuk serangan terorisme yang melibatkan individu atau kelompok yang mengaku sebagai Muslim ini telah memicu peningkatan sentimen negatif terhadap Muslim di India. Insiden seperti ini seringkali memicu spiral kekerasan dan meningkatkan polarisasi di antara komunitas. Sentimen ini telah memicu kekerasan fisik terhadap Muslim. Beberapa contoh kekerasan mencakup penyerangan, pembakaran masjid, pemukiman Muslim, dan juga penyerangan terhadap individu Muslim itu sendiri. Nah, selanjutnya kekerasan semacam ini menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan juga trauma jangka panjang bagi komunitas Muslim. Selain kekerasan fisik, sentimen Islamofobia juga dapat termanifestasi dalam diskriminasi sistemik. Misalnya, Muslim dalam menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan juga akses pelayanan kesehatan yang adil. Diskriminasi ini merugikan komunitas Muslim secara ekonomi dan juga sosial. Sentimen Islamofobia dan ancaman yang ditimbulkan di India telah menyebabkan terpecahnya masyarakat dan juga meningkatnya ketegangan antara komunitas. Hal ini juga mempengaruhi politik di negara tersebut. Dengan retorika anti-Muslim yang digunakan oleh beberapa kelompok politik untuk mengatasi sentimen Islamofobia dan ancaman yang ditimbulkan di India, diperlukan langkah-langkah yang melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, dan juga individu.